Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Subagir merupakan seorang wali Allah yang diyakini sudah ada jauh sebelum adanya Wali Songo. Bersama saya, Ahmad Ibnu Syukron, kita akan mencari tahu jejak-jejak peninggalan Syekh Subagir yang berada di sekitar Masjid Makam Syekh Subagir yang terletak di Desa Penataran, tepatnya 500 meter sebelah utara Candi Palah Penataran. Bangunan masjid yang indah serta megah membuat orang nyaman dalam melakukan kegiatan ibadah. Utamanya adalah ibadah sholat 5 waktu. Di sebelah utara masjid terdapat tempat, yaitu pasujudan Syekh Subagir yang berasal dari batu, serta terdapat pula 3 makam yang biasanya dikunjungi oleh para peziarah, di mana salah satu dari ketiga makam tersebut adalah makam dari tumbalnya Syekh Subagir, serta 2 makam lainnya adalah makam dari sahabatnya Syekh Subagir. Ya, langsung saja kali ini kita bersama beliau, Bapak Kiai Jamaluddin SPDI. Di sini saya akan menanyakan tentang sejarah siapa itu Syekh Subagir, dan langsung saja kepada beliau. Iya Bapak, sebenarnya saya itu bertanya, juga ingin tahu sebenarnya siapa ya sosok Syekh Subagir itu? Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengetahui siapa Syekh Subagir, kita kembali kepada sejarah perkembangan Islam di Jawa. Pada semula Islam tidak bisa berkembang dengan pesat, tidak bisa berjalan dengan mulus, banyak kendala-kendala, bahkan sampai ke ujung kematian. Akhirnya suara itu didengar oleh pemerintah di Turki waktu itu, yaitu Utsmani kedua. Beliau mengutus seorang ulama besar, yaitu selengkapnya Sayyid Abdullah Syekh Subagir, diutus ke Jawa untuk menyelidiki sekaligus menggali tanah Jawa. Yang pertama beliau singgah di Gunung Tidar sebagai pusat dari paku buminya tanah Jawa. Kemudian setelah membalik tanah Jawa, kemudian ke timur, yaitu menuju Blitar, yaitu Syekh Subagir, ketepatan utara Candi Penataran. Karena identik candi itu pahamnya paham ya tidak seide dengan Islam, ada ya animisme, dinamisme, bahkan menyembah barang-barang yang tidak cocok dengan Islam. Makanya Syekh Subagir berdomisili di Penataran menanamkan yaitu akidah Islamnya. Terus ini mulainya dibangun Masjid Syekh Subagir itu pada waktu beliau hadir di sini atau memang sebelumnya sudah ada itu? Kalau masjid waktu itu yang dijadikan Masjid Syekh Subagir itu batu lempeng Pajujutan itu jadi masjidnya Syekh Subagir. Makanya kalau ada orang sowan ke situ, kalau mau tabarukan ziarah ke batu itu harus dengan, karena itu dinamakan masjid, harus bersuci dulu. Mau sujud ya harus bersuci, istilahnya tahiyatul masjidnya Syekh Subagir di situ. Jadi kalau mau ziarah ke makam Syekh Subagir.
Terus tadi saya lihat-lihat masjidnya itu sekarang diperbaharui Pak ya. Masjid itu diperbaharui kira-kira tahun berapa ya? Sejarah perombakan waktu itu bentuknya hanya cukup beberapa orang, kemudian berkembang pada tahun 80-an itu dibangun musola sampai saat ini sudah, kemudian kebutuhan masyarakat semakin banyak digunakan untuk Jumatan, kemudian dijadikan masjid yang sifatnya belum sesuai dengan kapasitas. Akhirnya pada tahun 2017 atas mandat dari Pak Bupati dan masyarakat itu dipugar, artinya dibangun secara keseluruhan. Berarti ada apa ya? Ada kesinambungan antara pemerintah dengan masyarakat sekitar, Pak ya. Itu petunjuk dari pemerintah ya, kebanyakan itu dari dana-dana swadaya, artinya dari peziarah kemudian dibantu oleh pemerintah. Kemudian untuk kegiatan seharinya selain untuk sholat berjamaah itu ada kegiatan apa saja di Masjid Syekh Subakir itu? Lalu keseharian 5 waktu itu aktif, kemudian ditambah malam Jumat sholawat dibaiyah tiap malam, Jumat Legi Dzikrul Ghafilin, siangnya itu Kamisnya itu semaan Al-Quran para hafidhoh. Kemudian pada hari akad pon, setiap akad pon diadakan semaan lingkungan. Kemudian Senin Kliwon juga diadakan semaan Al-Quran. Terus menurut Bapak itu bagaimana tanggapan masyarakat sekitar tentang adanya Masjid Syekh Subakir itu? Ya, alhamdulillah dengan adanya Syekh Subakir itu para peziarah semakin sayuk, semakin senang kalau ada masjid yang baik, kemudian sholat di sana sekalian dengan ziarah. Akhirnya juga imbasnya kepada masyarakat yang berjualan akan berjalan laku dagang. Seterusnya saya dengar itu ada orang berkata itu katanya Syekh Subakir itu makamnya ada 3. Apakah benar Bapak? Makamnya Syekh Subakir itu wakilah, kata-katanya semuanya itu masih meraba-raba. Yang ada yang bilang kembali ke Baghdad. Sesudah itu menurut sesepuh sini terus di Penataran, sesudah kembali Baghdad kembali ke sini terus tinggal di sini. Ada yang katanya gitu. Ada yang bilang itu memang tumbanya Syekh Subakir. Itu batu nisan yang di sebelah utara sendiri itu ada kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu khot dari timur tengah asli. Itu tumbanya Syekh Subakir. Nah, kemudian tumbal kalimat tauhid itu diwujudkan dengan pasujudan. Seseorang apabila sudah meyakini harus melaksanakan kewajibannya sholat 5 waktu itu. Kesinambungan. Kemudian ada di 2 itu, yaitu sahabatnya Syekh Subakir. Kalau boleh dikata Syekh Subakir banyak teman, kemudian yang meneruskan di situ yaitu Sayyid Ali Muntaha dan istrinya Syarifah Umi Mukhibah. Terus ada juga yang mengatakan katanya itu bukanlah makam Syekh Subakir melainkan sebuah petilasan. Apakah benar itu adanya? Juga masuk akal. Makanya itu ada kontroversi. Ada yang bilang Syekh Subakir kembali ke Baghdad, kemudian kembali ke sini. Ada yang bilang kembali ke Baghdad sudah tidak kembali. Ada yang mengatakan itu petilasan. Kalau petilasan sudah barang tentu. Makanya bagaimanapun itu bentuk petilasan ataupun makam, karena berkaitan dengan aulia, itulah kita tabarukan.
bukan kepada siapa-siapa, tapi kita barukan kepada beliau, minta kepada Allah. Allah. Saya tadi juga melihat di sana itu terdapat 2 makam. Kemudian 2 makam itu siapa ya, Pak? Yaitu Sayyid Ali Muntaha dan Syarifah Umi Muhammad. Jadi dan kenapa kok makamnya itu panjang sekali, itu kenapa, Pak? Itu karena kebanyakan orang Arab itu kan ya tinggi-tinggi. Ya. Di atas 2 meter kalau boleh dikata. Pada zaman dulu Nabi Adam itu tingginya berapa? Iya. Nah, tinggi-tinggi. Kemudian tadi saya juga melihat batu itu termasuk dari zaman dahulu, dan bagaimana masyarakat bisa melestarikannya sampai sekarang kok tetap ada gitu, Pak? Itu batu lempeng tempat sujud itu ditemukan beserta makamnya itu ditemukan pada tahun 1835 oleh pasukan Pangeran Diponegoro yang namanya Mbah Imam Mustaqim, prajurit yang karena di Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah kalah dengan Belanda, prajuritnya banyak yang lari ke timur. Makanya di timur banyak yang menandai kalau itu prajurit Pangeran Diponegoro menanam pohon sawo. Nah, seperti di rumahnya Bapak Kosen dulu banyak sawo-sawo ya. Nah, itu dulu-dulunya orang dari Jawa Tengah. Pak Samsul banyak sawo dulu. Oke Bapak, jadi cukup sekian yang bisa saya tanyakan, dan terima kasih atas jawabannya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.